Episode 494. Berlutut minta maaf. Teman-teman palsu Jimmy Qin itu langsung menghampiri. Yang menjadi ketuanya adalah anak muda yang tadi berkata dengan tidak sopan itu. Morgan Chen tersenyum dingin dan langsung menendang anak muda yang mengenakan anting-anting itu. Brak! Tendangan yang kencang itu langsung membuat anak muda yang memakai anting-anting terlempar 4-5 meter jauhnya. Bahkan 3 temannya juga tertabrak sampai menabrak meja-meja, dan beberapa piring terjatuh ke lantai. Semuanya berantakan. Para pelanggan dalam restoran menjadi tersentak. Siapapun tidak terpikir, Morgan Chen bisa tiba-tiba menonjok mereka. Itu adalah Jimmy Qin Lo. Tuan muda keluarga Qin yang termasuk dalam salah satu dari 4 keluarga terbesar Danau Nakaomi. Morgan Chen bisa-bisanya langsung memukul Jimmy Qin begitu saja. Memangnya Morgan Chen tidak takut mati? Selain itu sedangkan Jimmy Qin, anak muda yang mengenakan anting-anting dan yang lainnya, juga jelas-jelas adalah orang kaya. Dari pakaiannya mereka saja, setidaknya seharga beberapa ratus ribu lebih. Bagaimana mungkin Morgan Chen berani pukul orang seperti itu? Brengsek, aku mau membunuhmu. Jimmy Qin berdiri dari lantai dengan terpincang-pincang dan teriak kencang. Saat ini, Jimmy Qin sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jimmy Qin hanya mempunyai satu pemikiran, yaitu membunuh Morgan Chen yang ada di hadapannya ini. Jimmy Qin mengangkat gelas bir dan berjalan ke arah Morgan Chen. Wajah Morgan Chen tidak berubah, melangkah satu langkah ke depan dan menendang Jimmy Qin lagi. Kretak! Tendangan Morgan Chen ini langsung mengenai dagu Jimmy Qin. Setelah suara tulang patah yang terdengar, dagu Jimmy Qin benar-benar retak total. Jimmy Qin menggadu kesakitan dan dibuat terbang jauh. Tuan Qin. Setelah melihat hal itu, beberapa pria dan wanita yang ada di sana langsung berubah sangat marah. Gawat sudah. Sekarang gawat sudah. Jimmy Qin dipukul sampai seperti ini. Bukan hanya Morgan Chen yang akan mati, tapi mereka juga akan dibuat kesulitan oleh Morgan Chen. Brengsek. Apa kamu tahu siapa yang kamu pukul? Apakah kamu ingin mati? Mata anak muda yang mengenakan anting-anting itu menatap Morgan Chen dengan marah. Kalau Jimmy Qin sampai kenapa-napa, maka keluarga Qin tidak akan melepaskannya. Karena hari ini, dia yang membawa Jimmy Qin keluar. Morgan Chen tidak mempedulikan anak muda yang mengenakan anting-anting, melainkan menoleh ke arah pelayan cantik di mana makanan penutup kami. Makanan penutup. Mendengar perkataan ini, pelanggan-pelanggan yang sedang makan tersedak. Sudah saat apa sekarang? Kamu masih mau makan makanan penutup? Apa kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati? Pelayan cantik merasa kesal. Brengsek, kamu masih berani berpikir untuk makan makanan penutup. Lebih baik kamu pikirkan dulu, bagaimana cara kamu mati nanti. Tuan Qin, kamu baik-baik saja, kan? Saat ini, anak muda yang mengenakan anting-anting dan beberapa teman Jimmy Qin memapah Jimmy Qin dari lantai. Jimmy Qin yang sekarang, mana mempunyai lagi karisma sombong seperti sebelumnya. Bukan hanya wajahnya yang penuh darah, tubuhnya juga dipenuhi dengan beragam sayuran, seperti keluar dari tong sampah saja. Telepon ayahku. Cepat telepon ayahku. Jimmy Qin teriak dengan kencang. Tuan Qin, kamu jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Jimmy Qin memiliki tanda-tanda akan pingsan. Beberapa teman-temannya segera menenangkan. Tapi Jimmy Qin yang sekarang sudah tidak bisa membedakan benar dan salah lagi. Pria itu bermata merah, menatap Morgan Chen dengan tajam dan mengulang dengan terengah-engah, aku mau menghabisi sampah ini. Aku mau menghabisi sampah ini. Baik, Tuan Qin. Aku akan telepon pada paman, membiarkan paman yang menghabisi sampah ini. Anak muda yang mengenakan anting-anting itu segera mengeluarkan ponsel Jimmy Qin dan menelpon telepon Charles Qin. Paman Qin, baru saja telepon tersambung. Dari seberang sambungan terdengar suara yang berharisma. Kalau ada masalah apapun, bicarakan nanti saja. Aku sekarang sangat sibuk. Anak muda yang mengenakan anting-anting tersenyum. Paman Qin, Tuan Qin dipukul orang. Dipukul orang. Suara Charles Qin dingin. Siapa yang pukul? Ini, kami masih tidak jelas, tapi orang itu bilang dia kenal pada adik paman. Anak muda ini berkata dengan hati-hati.
Ketika pertama kali dengar Morgan Chen bilang kenal pada Veronica Qin, mereka sama sekali tidak menganggap perkataan Morgan Chen penting, malah merasa Morgan Chen mungkin mendengar nama Veronica Qin di suatu tempat dan menyombongkannya di hadapan Jimmy Qin. Tapi sekarang kelihatannya, takutnya Morgan Chen kemungkinan besar kenal dengan Veronica Qin. Kenal dengan Veronica, nada bicara Charles Qin semakin berat. Meskipun Veronica Qin sudah menikah masuk ke keluarga Chen. Kalau dibicarakan secara ketat, Veronica Qin bukan lagi termasuk orang keluarga Qin. Tapi kekuatan kontrol Veronica Qin terhadap keluarga Qin, malah tidak lebih kecil dari Charles Qin sebagai pemimpin keluarga. Orangnya laki-laki atau perempuan? Berapa usianya? Bagaimana tampilannya? Tanya Charles Qin. Laki-laki. Usianya tidak beda jauh dengan Tuan Qin. Tampilan wajahnya sangat biasa. Anak muda yang memakai anting-anting itu melihat sekilas ke arah Morgan Chen. Baik, aku tahu. Charles Qin menutup sambungan dan menelpon nomor Veronica Qin. Veronica, Jimmy dipukul oleh orang. Orang yang memukul Veronica bilang kenal denganmu. Setelah sambungan Veronica Qin tersambung, Charles Qin langsung mengatakan maksud teleponnya. Usia orang itu kurang lebih sama dengan Jimmy. Veronica Qin mengerutkan dahi. Setelah mendengar berita ini dari Charles Qin, Veronica Qin kira-kira sudah mempunyai tebakan dalam hati. Iya, Charles Qin menjawab dengan suara rendah. Veronica Qin menghela napas, aku kira-kira sudah tahu siapa. Siapa? Aku sekarang masih belum boleh memberitahumu. Aku perlu telepon untuk memastikan dulu. Tapi sebaiknya kamu melakukan persiapan batin. Kalau benar-benar orang itu, maka kamu pergi menjemput Jimmy pulang saja, kata Veronica Qin. Menjemput Jimmy pulang. Mendengar perkataan ini, Charles Qin mengerutkan dahi. Maksud perkataan Veronica Qin adalah menyuruhnya tidak usah balas dendam. Sedangkan di sisi lain, baru saja anak muda yang mengenakan anting-anting menutup sambungan. Jimmy Qin bertanya sambil menggertakkan gigi, kapan ayahku ke sini? Paman, dia akan segera datang. Seperti takut Jimmy Qin tidak dapat mengontrol perasaannya, anak muda ini segera berbohong menenangkan. Baik, baik, baik. Napas Jimmy Qin semakin terengah-engah dan wajahnya berubah senang. Aku mau ayahku menghabisi sampah ini. Apa kamu dengar? Brengsek. Ayah Tuan Qin akan datang sebentar lagi. Ketika mendengar Charles Qin akan datang, pelayan yang cantik itu langsung menjadi sombong. Sang pelayan menatap Morgan Chen dengan angkuh dan berkata, kalau kamu tahu diri, paling baik sekarang berlutut minta maaf pada Tuan Qin. Berlutut minta maaf. Morgan Chen tersenyum merendahkan. Dia sudah melihat banyak orang yang merendahkan orang lain, tapi pelayan cantik yang merendahkan orang seperti ini, tidak pernah dia temui. Di saat ini, telepon Morgan Chen berdering. Morgan Chen melihat sekilas layar telepon Veronica Qin. Morgan Chen tersenyum dan menerima telepon. Morgan, apakah kamu barusan memukul orang? Di ujung sambungan, suara Veronica Qin sedikit tidak berdaya. Benar, sikap keponakanmu tidak sopan, aku sudah membantumu memberikan pengajaran padanya. Morgan Chen berkata datar. Melihat Morgan Chen langsung bicara terbuka status keponakannya, Veronica Qin seketika kehabisan kata-kata. Kamu sudah tahu itu adalah keponakanku, apakah tidak bisa mengalah demi aku? Aku ingin seperti itu, tapi keponakanmu yang tidak menghormatiku. Morgan Chen tersenyum dan menjawab. Veronica Qin, kakakku sebentar lagi akan datang, dia akan membawa pergi Jimmy. Baik, Morgan Chen tersenyum. Dia tentu harus menghormati Veronica Qin. Selain itu, keluarga Jiang bagaimanapun adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar Danau Nakaumi. Ayah Jimmy Qin adalah pemimpin keluarga Qin. Veronica Qin dapat membuat ayah Jimmy Qin datang sendiri, artinya sudah mengeluarkan sikap yang seharusnya. Episode 495. Tamparan kali ini sangatlah kencang dan kuat. Setelah Morgan Chen menutup sambungan dengan santai, pelayan cantik tersenyum merendahkan, sudah sampai sekarang, kamu masih berani menyombongkan diri. Bibi Tuan Qin, apakah adalah orang sembarangan yang bisa kenal dengan pria miskin sepertimu? Kenal atau tidak, sebentar lagi akan kalian ketahui. Morgan Chen menatap pelayan cantik itu secara sekilas. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti di depan pintu Aegean Western Restaurant.
Charles Kin yang mengenakan pakaian jas turun dari mobil dengan wajah masam. Baru saja Charles Kin masuk, anak muda yang mengenakan anting-anting dan orang-orang lain langsung menyambut dan menyapa dengan hormat, "Paman Kin." "Di mana orangnya?" Charles Kin bertanya dingin. "Di sana," anak muda yang mengenakan anting-anting menunjuk Morgan Chen yang sedang makan dengan santai. Charles Kin teriak, "Yang kumaksud anak sialan itu. Anak sialan." Anak muda itu terbengong duluan, dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Yang Charles Kin maksud adalah Tuan Muda Qin. Tuan Qin ada di sana." Melihat wajah Charles Kin jelas sekali ada yang tidak benar. Keangkuhan anak muda yang mengenakan anting-anting itu langsung hilang. Charles Kin mendengus berjalan dengan langkah besar ke arah Jimmy Qin. "Ayah, kamu sudah datang." Ketika melihat Charles Kin, wajah Jimmy Qin seketika senang. "Ayah, cepat bantu aku habisi sampah itu. Kamu lihat luka di wajahku, ini semua dipukul oleh si sampah itu." Jimmy Qin langsung berkata dengan sedih. Tapi kalau Jimmy Qin tidak bicara sedih seperti itu, masih mending. Tapi begitu Jimmy Qin bicara seperti itu, kemarahan Charles Kin langsung bertambah. Plak, Charles Kin tanpa sadar mengangkat tangan dan menamparkan wajah Jimmy Qin. Suara tamparan yang kencang terdengar, wajah Jimmy Qin memang pada awalnya sudah bengkak. Dan sekarang sekali lagi terlihat bekas tamparan yang merah di wajahnya. Bingung, benar-benar bingung. Semua orang yang berada di sana benar-benar bingung. Charles Kin, bukankah adalah ayah dari Jimmy Qin? Kenapa Charles Kin menamparkan Jimmy Qin? "Ayah, kenapa kamu memukulmu?" Jimmy Qin bertanya sambil menutup wajahnya. Dalam mata Jimmy Qin penuh dengan ketidakpercayaan. "Anak sialan, siapa yang menyuruhmu mencari gara-gara di luar?" Charles Kin teriak dan suaranya sangat kencang. Membuat semua orang terkejut dan merinding. Jimmy Qin semakin bingung, "Ayah, aku sudah dipukul oleh orang." "Anakmu dipukul orang, sudah mau mati. Kamu tidak membalaskan dendam pada orang yang memukul anakmu, malah." Plak, tidak memberikan kesempatan pada Jimmy Qin untuk menyelesaikan perkataannya. Charles Kin langsung menamparkan wajah Jimmy Qin lagi. Tamparan kali ini sangatlah kencang dan kuat. Setelah Jimmy Qin dibuat terjatuh ke lantai, lama kemudian, tetap tidak berdiri. Suasana berubah hening. Apakah Charles Kin sudah gila? Kenapa Charles Kin? Di saat semua orang sedang memikirkan kenapa Charles Kin menamparkan Jimmy Qin, Charles Kin sudah bergerak. Charles Kin berjalan ke arah Morgan Chen. Ketika melihat hal itu, pelayan cantik akhirnya menghela napas lega. Setelah menghajar anaknya, Charles Kin seharusnya pergi mencari masalah dengan Morgan Chen bukan? Charles Kin datang ke hadapan Morgan Chen. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah Charles Kin malah tidak membalas Morgan Chen. Charles Kin sedikit membungkukkan badan dan berkata rendah, "Tuan Chen, aku sudah menghajar anak itu. Masalah sebelumnya, harap Tuan Chen jangan masukkan ke dalam hati." "Tuan Chen." Charles Kin bisa-bisanya memanggil pria miskin ini, "Tuan Chen." Ketika mendengar panggilan Morgan Chen, pelayan cantik langsung panik dan wajahnya langsung pucat. Dalam pandangan semua orang, Charles Kin adalah pemimpin keluarga Qin. Di satu danau Nakaumi, Charles Kin adalah orang yang berada di puncak atas. Tapi sekarang, bisa-bisanya memanggil pria muda itu dengan panggilan, "Tuan Chen." Selain itu kelihatannya di sini seperti sedang meminta maaf pada pria muda itu. Sebenarnya apa status pria muda ini? Sikap Charles Kin yang seperti ini membuat Morgan Chen juga sedikit tersentak. Kemudian, Morgan Chen melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, "Paman Qin sudah terlalu melebihkan. Aku tidak akan menaruh masalah tadi dalam hati. Aku dan Jimmy juga tidak kenal kalau tidak saling bertarung. Tidak kenal kalau tidak saling bertarung." Mendengar perkataan ini, Charles Kin tanpa sadar tersenyum dingin. "Apakah ini saling bertarung? Jelas sekali kamu yang memukul Jimmy Qin di sini." Meskipun berpikir begitu dalam hati, tapi bibir Charles Kin malah tidak mengatakannya. Sebelum datang, dia sudah mengetahui status Morgan Chen. Adalah anak haram keluarga Chen. Meskipun hanya anak haram, tapi posisi Morgan Chen di dalam keluarga Chen, malah tidak ada bedanya dengan penerus biasa. Bahkan bisa melebihi. Karena Morgan Chen adalah satu-satunya penerus yang ditetapkan oleh Franz Chen. Franz Chen. Mengingat tentang Franz Chen, hati Charles Kin tanpa sadar ketakutan.
Franz Chen adalah ketua sesungguhnya dari keluarga Chen. Juga di satu China, adalah salah satu orang yang paling berbahaya. Selain memiliki kekuasaan terhadap keluarga Chen, Franz Chen juga mempunyai satu status lain, Grandmaster Kung Fu. Franz Chen adalah satu yang paling kuat dari 9 Grandmaster Kung Fu di China. Meskipun Franz Chen adalah yang usianya paling kecil dari 9 Grandmaster Kung Fu, tapi kemampuannya malah bisa masuk dalam peringkat 3 besar. Orang hebat seperti itu, keluarga Qin sama sekali tidak berani buat marah. Meskipun Morgan Chen hanya anak haram di keluarga Chen, tapi setelah mempunyai hubungan dengan Franz Chen, maka keluarga Qin juga tidak berani mengganggu Morgan Chen sedikit pun. Charles Qin tidak banyak bicara dengan Morgan Chen. Setelah meminta maaf singkat, Charles Qin pun membawa Jimmy Qin pergi. Tapi para pelanggan dalam restoran berubah menjadi kaku. Adegan tadi memberikan pukulan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dalam waktu singkat beberapa belas menit saja, mereka menyaksikan anak keluarga paling kaya di Danau Nakaomi dipukul orang, lalu melihat pemimpin keluarga paling hebat di Danau Nakaomi meminta maaf pada seorang anak muda. Semua itu, seperti cerita dalam dongeng, membuat orang tidak berani percaya. Di mana makanan penutup kami? Saat ini, sebuah suara datar terdengar di dalam restoran. Semua orang dibuat tersadar dalam keterkejutan mereka. Makanan penutup. Pelayan cantik tersentak dulu, lalu seperti terbangun dari mimpi langsung berkata, segera selesai, segera selesai. Cepat siapkan, istriku sudah lapar. Morgan Chen mengerutkan dahi dan mendesak. Di pesta siang Yunar di Lin tadi, Morgan Chen setidaknya masih makan sedikit. Tapi Lin Xixia malah makan sangat sedikit. Kalau tidak datang makanan penutup lagi, maka perut Lin Xixia tidak dapat tahan lagi. Aku akan langsung menyuruh orang segera siapkan, segera datang. Pelayan wanita bicara dengan sedikit takut. Pelayan ini pada saat ini, mana mungkin masih sombong seperti dulu. Meskipun masih belum mengetahui status Morgan Chen yang sesungguhnya, tapi bahkan orang yang dapat membuat ayah Jimmy Qin hormat, pasti tidak akan sangat rendah. Setidaknya untuk membereskan satu pelayan sepertinya, pasti lebih mudah dari mematikan satu semut. Tidak sampai 10 menit makanan penutup Morgan Chen sudah diantarkan. Tapi yang membawa piring bukanlah pelayan, melainkan manajer dan wakil manajer restoran. Tuan Chen, ini makanan penutup yang Tuan pesan. Setelah mengantarkan piring dengan hormat ke atas meja Morgan Chen, manajer yang mengenakan jas membawa 2 botol anggur merah dari belakang, meletakkan di atas meja Morgan Chen. Morgan Chen melihat sekilas, menyadari 2 botol anggur merah adalah Cate Lafite Rothschild tahun 82. Dari harganya saja, satu botol minimal seharga 100.000 lebih mahal 3 kali lipat dari bir yang tadi Jimmy Qin berikan. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.